Vietnam panik. Plus minus AFF dilatih ST. Syarat skuad Garuda merangsek ke posisi 2 grup C. Pemain profesional tak perlu TC. Vietnam panik. Kombinasi Shin Tae-yong dan pemain keturunan dinilai publik Vietnam sebagai bencana yang akan ditimbulkan timnas Indonesia di ASEAN Cup 2024. Publik Vietnam percaya timnas Indonesia tak hanya menurunkan Shin Tae-yong dalam turnamen yang dulunya bernama Piala AFF ini, para pemain keturunan yang sudah dinaturalisasi juga dianggap telah disiapkan untuk berlaga di ajang 2 tahunan sepak bola Asia Tenggara tersebut. Kemungkinan itu sangat mungkin terjadi setelah PSSI melalui Arya Sinulinga mengaku Shin Tae-yong akan memimpin Indonesia di Piala AFF. Selain itu, Shin Tae-yong dipastikan memiliki kewenangan penuh dalam menentukan siapa saja pemain yang akan dibawa nanti. Termasuk para pemain keturunan, hal inilah yang dianggap publik Vietnam lewat media lokalnya sebagai bencana besar. Beberapa pemain abroad timnas Indonesia yang berkarier abroad di luar negeri diperkirakan akan bermain di Piala AFF, seperti Jordi Amat, Pratama Arhan, Asnawi Mangkualam, Sadil Ramdhani, dan kiper Martin Paes. Khususnya di saat Piala AFF 2024 berlangsung, kompetisi yang mereka ikuti akan berakhir atau istirahat. Rencana timnas Indonesia ini bisa menjadi bencana besar bagi Vietnam saat kedua tim tergabung di grup yang sama di Piala AFF. Pelatih Kim Sang-sik dan timnya akan kesulitan bersaing dengan Indonesia jika lawan menggunakan kekuatan terkuat dan dipimpin langsung Shin Tae-yong, tulis Soha, VN. Vietnam bisa jadi bukan lawan sepadan lagi untuk timnas Indonesia saat ini, tantangan besar justru saat dihadapkan Thailand. Jika timnas Indonesia mampu meraih kemenangan atas Thailand di Piala AFF tahun ini, potensi meraih juara terbuka lebar, menarik dinantikan. Apa kejutan yang akan diberikan Shin Tae-yong dan timnas Indonesia di ASEAN Cup 2024 nanti? Plus dan minus AFF dipegang ST. Di tengah jadwal yang berdekatan, PSSI tidak membagi tanggung jawab kepelatihan kepada orang yang berbeda. Shin Tae-yong tetap dipercaya menjadi nahoda tim di kualifikasi Piala Dunia 2026 sekaligus Piala AFF 2024. Ada plus dan minus 2 agenda dengan jadwal yang berdekatan. Secara umum, kelebihan dari situasi ini adalah kekompakan pemain dapat lebih terbentuk karena tidak berpisah terlampau lama. ST juga bisa sekali dayung dalam meracik formula strategi sekaligus komposisi pemain. Harapannya, sentuhan para pemain bisa lebih terjaga. Namun kekurangannya, agenda timnas yang berdekatan belum tentu bisa diikuti oleh semua pemain. Entah sang pemain sedang cedera atau memang tidak dilepas klub karena Piala AFF tidak masuk kalender FIFA. Karenanya, ST perlu memikirkan proyeksi pemain untuk kualifikasi Piala Dunia 2026 dan Piala AFF 2024. Ia punya kuasa penuh untuk menentukan siapa nama-nama yang masuk dalam komposisi tim sesuai dengan kebutuhan dan targetnya. Daftar panjang nama-nama pemain perlu segera disusun sebelum mengerucut menjadi daftar pendek hingga jadi skuad resmi di masing-masing ajang. Untuk kualifikasi Piala Dunia 2026, kemungkinan besar tidak banyak perubahan. Tapi di Piala AFF 2024, ada peluang pemain yang tampil akan lebih berwarna. Ini tergantung ST yang punya kendali penuh dalam penentuan pemain. Syarat Garuda merangsek ke posisi 2. Setelah melalui 4 pertandingan di grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, timnas Indonesia menempati posisi 5 dengan 3 angka. Meski begitu, timnas Indonesia hanya berjarak 2 angka dari Australia di posisi 2, atau batas akhir tim yang lolos otomatis ke Piala Dunia 2026. Jay Itzes dan kawan-kawan bahkan bisa naik ke posisi 2 grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia kelar matchday kelima kontra Jepang yang berlangsung Jumat, 15 November 2024 pukul 19 waktu Indonesia Barat. Namun, ada beberapa syarat yang harus dipenuhi jika kondisi di atas ingin terjadi. Timnas Indonesia mesti menang atas Jepang, sesuatu yang sangat sulit direalisasikan. Meski sulit, apapun bisa terjadi di sepak bola termasuk melihat Jepang dikejutkan timnas Indonesia. Syarat selanjutnya adalah melihat 2 laga lain di matchday kelima grup C berakhir imbang, yakni Bahrain versus Cina dan Australia versus Arab Saudi. Jika 2 laga ini berakhir imbang, koleksi poin timnas Indonesia
Australia, Arab Saudi dan Bahrain sama-sama 6 angka. Namun, timnas Indonesia bisa unggul selisih gol dari negara-negara atas jika menang atas Jepang dengan selisih 2 gol, semisal 2-0. Jika kondisi di atas terjadi, timnas Indonesia akan unggul produktivitas gol atas Australia, sedangkan dengan Arab Saudi dan Bahrain, skuad Garuda unggul selisih gol. Jadwal kumpul tanpa TC. Timnas Indonesia dipastikan tak jalani pemusatan latihan panjang jelang hadapi timnas Jepang. Para pemain pun akan berkumpul pada 11 November 2024. Jelang laga itu, Arya mengungkapkan kalau maksimal para pemain akan berkumpul H4 sebelum pertandingan. Itu artinya, mereka akan mematangkan persiapannya melawan Jepang pada tanggal 11 November 2024. Soal kesiapan, Arya menyampaikan kalau tidak ada pemusatan latihan jangka panjang. Hal itu tak membuatnya cemas karena dinilai kualitas para pemain timnas Indonesia saat ini sudah tidak perlu diragukan lagi. Mengingat, mayoritas kedalaman skuad Garuda saat ini berkiprah di luar negeri. Setelah menghadapi Jepang, timnas Indonesia akan melawan Arab Saudi. Skuad Garuda kembali bertindak sebagai tuan rumah dan akan menjamu pasukan Hervé Renard itu di SUGBK pada 19 November 2024.